Saatnya kita ikuti Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Hai, halo, apa kabar? Insan Edukasi, senang sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Yuda Wijayanto, saya kembali hadir menjumpai Anda dalam program Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi, ataupun jika Anda bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGBDIY. Dan 1 jam saya akan menemani nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan saya pun juga mengundang Anda, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251. Saya ulangi di nomor 0856 900 1251. Dan Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi instansi, spasi pertanyaannya. Yang pasti pertanyaan yang sudah masuk nanti akan kita bacakan satu persatu. Baik, insan edukasi juga sahabat BBGBDIY, sungguh luar biasa di kesempatan sore hari ini kembali Kobar Semangat hadir menyapa Anda dengan menghadirkan narasumber hebat yang nanti akan berbagi ataupun juga share-share terkait dengan komunitas belajarnya, yang tentu saja ini bisa menginspirasi dan juga memotivasi para anggota Kombelnya untuk terus bersemangat di komunitas belajarnya. Dan kali ini ada yang istimewa karena kita menghadirkan seorang beliau ini seorang guru sekaligus juga sebagai pengurus dari perwakilan dari MGMP Bahasa Inggris SMA Sekota Yogyakarta, yang sudah siap nanti akan kita ajak ngobrol. Ada Ibu Dr. Anda Rahmatun Nazila M. Hum. Halo, selamat sore Ibu Nazila. Selamat sore Mas Yuda. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat meskipun ya. Puasa ya. Oke, selalu tetap semangat juga gitu kan. Ya. Oke. Selamat datang di studio Radio Edukasi, dan kita kali ini berada di program Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol 1 jam. Siap. Ya, kurang lebihnya 1 jam. Nggak boleh lebih ternyata. Oh. Oke, nah insan edukasi, Ibu Nazila ini selain sebagai seorang guru dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, beliau juga sebagai pengurus dari MGMP Bahasa Inggris SMA Kota Yogyakarta, dan dengar-dengar ini sudah 4 kali masa periode gitu ya sebagai pengurus. Nah pastinya kan pengalaman sudah sangat luar biasa sekali. Dan kalaupun saya melihat dari CV beliau ini panjang sekali, banyak sekali pengalaman yang luar biasa. Beliau juga seorang penulis dan tulisannya begitu banyak. Saya nggak mungkin satu-satu akan bacakan. Betul. Saya kasih kesempatan insan edukasi juga sahabat BBGBDIY untuk mendengarkan seperti apa sih perkenalan dari beliau. Ibu Nazila, silakan. Terima kasih Mas Yuda. Halo insan edukasi dan sahabat BBGBDIY. Selamat sore, semoga yang para pemirsa semua insan edukasi dalam keadaan sehat dan bisa menyimak obrolan asik kita. Betul. Ya. Jadi saya nama panjangnya ya, my complete name Rahmatun Nazila. But you can call me Nazila. Oke, Nazila gitu ya. Kalau my students call me Miss Nazila. Ya. Miss Nazila. Yes, karena saya guru bahasa Inggris. Ya, betul. Sehingga saya berada dalam komunitas guru bahasa Inggris yang disebut MGMP SMA Bahasa Inggris di Kota Yogyakarta. Ya, di sana banyak berkumpul ya. Harusnya semua guru yang mengajar di SMA di Kota Yogyakarta, baik yang di sekolah negeri maupun swasta, itu semuanya berkumpul di sana. Dan every English teachers gitu ya, every English teacher itu bisa bergabung dengan MGMP di kotanya masing-masing ya, di kota kabupaten masing-masing. Nah, di situ sahabat Kobar ya, kita di situ belajar bersama untuk meningkatkan profesionalisme kita. Betul. Jadi MGMP ini wadah kalau disebut asosiasi atau komunitas belajar. Itu sangat cocok bagi para guru ya, untuk meningkatkan dirinya, untuk ngintip teman-temannya mengajar di kelasnya seperti apa, pakai metode apa, dikembangkan teknik apa, bagaimana cara pendekatan ke siswa dan lain sebagainya. Kita bisa
saling melakukan diseminasi. Kalau kita belajar apa yang berbeda, maka kita bisa melakukan diseminasi di sana. Itu satu wadah yang sangat positif bagi peningkatan profesionalisme para guru. Khususnya guru bahasa Inggris SMA Kota Yogyakarta. Oke. Nah, Ibu Naskila ini kan mengajar di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dari kapan ini? Ya, kalau sebagai guru sudah lama sebelumnya, tetapi di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta tahun 2021. Tahun 2021 sampai sekarang ini sampai sekarang. Sudah berapa tahun ya, Mas? Sekarang 2020. More than 20 ya? More than 20. Sudah 23 tahun. Ya, hampir ya berapa dekade itu ya? Hampir 3 dekade. 3 dekade gitu kan. Pastinya kan sudah banyak sekali makan asam garam dong. Suka dukanya. Tapi banyak sukanya ya, Miss ya. Atau kita buat suka. Kita buat suka. Iya. Ya kalau duka itu ya wajar lah ya. Tapi bagaimana kita tetap semangat seperti jargonnya Kobar ya. Kobar tetap semangat. Komunitas belajar semangat gitu kan. Oke. Nah, ini kan di CV-nya kan juga sebagai seorang penulis. Cerita dong, silakan. Ya. Banyak kan ini tulisan-tulisannya. Betul. Nah, ini saya sedikit cerita santai dulu ya. Oke, santai dulu aja. Saya adalah kutu buku ya. Oke. Kutu buku, selalu pegang buku ya. Dan selalu baca buku gitu ya. Jadi dari kecil saya kutu buku. Yang saya baca tidak hanya buku pelajaran. Buku pelajaran saya baca terakhir, Mas. Oh gitu ya. Semacam mesin. Jadi novel, majalah, kemudian apa saja gitu ya. Bacaan-bacaan politik dan lain sebagainya. Cerita-cerita autobiografi kisah Nabi ya, kalau dulu kan bapak saya punyanya kisah Nabi ya, kisah Nabi. Tapi saya sering juga perpustakaan yang berbayar itu ya, di samping perpustakaan daerah. Nah itu ketika saya baca novel gitu ya, atau saya sangat admire gitu ya dengan penulis. Ya, ketika kita membaca, kita benar-benar menghayati membaca bacaan kita admire itu dengan how come gitu ya, seseorang itu bisa menulis sehebat itu. Ya. Kita dikasih, jadi misalnya saya membaca tentang Soekarno, ya, tentang biografi Soekarno, itu saya seperti masuk dalam dunianya Soekarno gitu. Kalau saya begitu, saya juga membaca tentang novel yang saya kagumi, itu novel klasik Jepang yang terkenal, itu pada saat saya masih SD kelas 6. Itu namanya Musashi. Oh, Musashi, ya. Tahu ya? Tahu. Itu sangat terkenal dan itu para motivator ketika saya kuliah itu cerita tentang Musashi saya udah baca dari SD, Mas. Oh. Jadi bukan asing lagi gitu kan ya. Loh, itu kan saya pernah baca di SD. Nah, yang saya rasakan tuh gini, wah keren banget ya kalau bisa menulis. Kalau dulu karena remaja-remaja genit gitu ya, saya pengen suatu saat itu punya pacar atau punya suami itu seorang penulis gitu. Dan ternyata dapat. Oh, dapat pas ya berarti ya. Bener. Tapi saya nggak mau sampai di situ ya. Artinya gimana caranya saya bisa menulis. Ya. Jadi ternyata menulis itu kan bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita, mind kita, ya. Lalu pesan apa yang ingin kita sampaikan. Gitu. Sampai akhirnya saya mulailah menulis di majalah di Opini ya, Opini majalah remaja gitu ya. Kemudian opini meningkat belajar. Saya S2 bisa mulai belajar menulis akademik ya, menulis akademik karena saya dulu kuliahnya 1988 sampai 1992. Itu jadul banget dosen saya nggak ngajarin saya nulis dengan seperti tantangannya seperti saat ini ya. Saat ini kan luar biasa. Jadi akhirnya saya belajarlah menulis. Mulai yang sederhana, berkumpul sama teman-teman penulis koran, wartawan dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka bercerita itu saya itu bengong, menyaksikan, mendengarkan, menyimak. Terus akhirnya begitu ya menulis. Akhirnya diberi kesempatan lah sama mereka. Kemudian akhirnya saya menulis sampai ke majalah, koran, media cetak. Ya waktu itu kan susah banget, Mas. Tapi itu satu hal yang pada saat tahun berapa ya, 1918-an apa 17-an gitu, lagi booming tentang milenial, ya. Maka saya meriset anak-anak milenial, lalu saya tulis di koran lokal di Yogyakarta.
itu satu halaman opini penuh tanpa edit. Tanpa edit ya. Tanpa Wow, edit. luar biasa Dan sekali. tantangan berikutnya yang sekarang sedang saya dalami itu adalah menulis akademik, namanya academic writing ya. Nah, karena saya sekarang sedang S3, jadi tuntutan untuk menulis di jurnal itu tinggi sekali, dan saya sendiri akhirnya berniat banget gitu belajar, menghabiskan uang, menghabiskan tenaga dan pikiran. Ya, itu akhirnya setelah 2-3 tahun saya belajar, alhamdulillah tahun 2020 terbitlah tulisan saya di salah satu jurnal internasional yang pada saat itu masih Q1 kuartil 2 yang indeks Scopus. Sekarang sudah kuartil 1, jadi Q1 sekarang. Berikutnya tahun 2022 lagi, itu penelitian 3 tahun sebelumnya, itu betul-betul berusaha gitu ya, dan itu penulisnya tidak bisa satu. Ada interdisipliner, ada jurusan ada dari jurusan komunikasi. Kalau ada hukum, kita harus juga mengambil doktor hukum. Ya. Lalu berkolaborasi, dan terakhir saya menulis tentang suara wanita melalui film Pahlawan Amerika. Ya, karena saat itu juga ada salah satu penulis itu dari prodi kajian Amerika. Jadi kita ngambil film Amerika, dan itu saya mengambilnya di analisis kritisnya. Jadi paradigma kritis. Jadi saya di situ jadi penulis yang berkonsentrasi pada analisis teksnya. Tapi itu dari film. Jadi film kemudian kita setelkan di kelas ya. Dibedah ya di situ ya. Di kelas, terus partisipannya para mahasiswa itu menulis tentang film tersebut. Iya. Dan kemudian tulisan mereka itu kemudian kita jadiin data dan kita analisis, dan itu alhamdulillah masuk Taylor and Friends Success. Itu Q1 juga ya. Itu kayak dapat mobil CRV, Mas. Itu ya. Luar biasa sekali. Jadi itu satu bentuk penghargaan kan ya, Bu ya. Jadi ini otomatis dari kita kan dari tenaga, fisik, kemudian pikiran. Dan dana. Dan itu tidak mudah kan ya, Bu ya. Mudah. Dan itu butuh pengorbanan, baik itu waktu dan lain sebagainya. Kan. Tapi hasilnya kan bisa dirasakan. Hasilnya luar biasa. Itu kan? Saya ikut lomba apapun nggak ada yang setimpal dengan itu. Oke. Baik, interogasi juga sahabat BBGPDY, itu tadi ya, kita sudah kenalan dengan narasumber kita, Ibu Dr. Anda Rahmatun Nazila M.Hum. Kita panggil Ibu Nazila saja gitu yang sudah bercerita sedikit, tapi sebenarnya cerita itu panjang. Kalau misalnya kita ingin dengarkan bisa berepisode-episode gitu kan. Oke. Baik Bu Nazila, kita kembali ke topik kita kali ini, yaitu MGMP Bahasa Inggris SMA Sekota Yogyakarta. Nah, tadi kan sempat disinggung juga bahasanya MGMP Bahasa Inggris SMA Sekota Yogyakarta ini sebagai wadah dari para guru-guru bahasa Inggris SMA Sekota Yogyakarta untuk bisa mengeluarkan unek-unek, kemudian sharing-sharing pengalaman, berbagi juga gitu kan. Nah, ini keanggotaannya otomatis dari seluruh guru-guru SMA khususnya bahasa Inggris Sekota Yogyakarta ya. Baik itu swasta maupun negeri. Jadi banyak sekali jumlahnya. Nah, biasanya kan ada pertemuan-pertemuan ya, Bu Nazila. Biasanya seperti apa nih pertemuannya? Apakah seminggu sekali, 1 bulan sekali, atau gimana? Ya, jadi saya mungkin bisa membagi gitu ya. Bagaimana kita mendefinisikan kata pertemuan? Ya, kalau kita melihat pertemuannya kapan? Kalau secara maya itu setiap hari 24 hours ya. Melalui apa? WA group. Ya, betul. Melalui WA group. Nah, ada kalau pertemuan yang fisik ya, fisik itu minimal 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Jadi ada hari bahasa Inggris. Hari bahasa Inggris nanti karena kita mengajar sampai jam 4 ya. Maka dengan adanya hari MGMP itu kita memutuskan kapan kita akan berkumpul, sehingga di saat hari itu kita akan dikosongkan jamnya supaya kita bisa berkumpul, kita menyisihkan waktu untuk meningkatkan kompetensi supaya
profesionalisme para guru bahasa Inggris itu bisa betul-betul maksimal. Dan ketika kita mengajar bisa benar-benar akan dapat memuaskan para siswa. Gitu. Oke. Dan biasanya dalam pertemuan-pertemuan itu apa saja yang dibahas, Bu? Ya intinya komunitas belajar ya. Karena komunitas belajar maka di situ kita belajar dong. Ya. Nah, tugas guru belajar itu pertama apa? Kalau guru bahasa Inggris ya mengajar bahasa Inggris. Ya, bagaimana sih misalnya gini, menerjemahkan perubahan-perubahan kurikulum ya. Misalnya ada kurikulum baru, ada sistem tes baru, assessment ya. Maka kita bahas di situ. Bahas di situ kita berkumpul. Kita mengundang narasumber yang berkompeten, yang relate pada topik tersebut. Nah, kemudian sekarang misalnya kurikulum merdeka. Nah, itu kan awal-awalnya menakutkan. Apa itu? Pada bingung ya. Masa merdeka itu sakar PDW ya gitu. Nah, maka kita perlu menyamakan persepsi tentang apa sih kurikulum merdeka dan bagaimana implementasinya dalam bahasa Inggris. Ada banyak istilah ya. Dalam belajar yang sekarang lagi hot itu diferensiasi misalnya gitu. Padahal saya juga pembelajaran berdiferensiasi gitu kan. Pembelajaran berdiferensiasi. Saya bingung juga. Loh, emangnya selama ini kita nggak berdiferensiasi, nggak melihat siswa itu sebagai sebuah diferensiasi gitu ya. Cuman di situ mungkin dibuat persamaan persepsi. Dan bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diimplementasikan dan dimasukkan dalam perangkat-perangkat pembelajaran yang dibuat oleh para guru. Seperti itu. Karena kan mungkin kita sama ini berpikir bahwa pengambilan nilai assessment itu kan sepertinya klasikal ya. Sepertinya semua anak diukur dengan cara yang sama. Nah, dalam diferensiasi itu ya, prinsip diferensiasi kita melihat bahwa setiap individu yang kita hadapi para siswa itu ada seorang individu yang berbeda. Sehingga bagaimana sih nanti kalau mengajar satu tema itu levelnya itu harus sama seberapa, harus tidak sama itu seberapa. Lalu bagaimana kita menyusun asesmen, kemudian memberikan tindakan-tindakan kepada para siswa. Nah, itu bagus juga kalau kita bahas bersama-sama. Karena kan setiap sekolah memiliki satu karakteristik yang berbeda dong. Ya, betul. Input SMA negeri itu kan diukur dari input ASPD, nilai ASPD-nya itu sudah tinggi di negeri, swasta menengah ke bawah ya. Maka tentu saja guru perlu untuk meneliti meneliti input yang dihadapi ini apa. Nah, disitulah kita bisa belajar bagaimana pengembangan kurikulum, bagaimana pendekatan atau memasukkan teknologi dalam pembelajaran kita. Ada di situ misalnya kalau saya ngajar contohnya menggunakan internet online. Jadi saya mengajarkan bagaimana mereka mencari sumber itu langsung dari internet karena mereka bawaannya HP kan, online terus. Jadi kalau ada orang bertanya, ada orang ngomong, kamu nggak ngerti, itu jangan tanya itu apa, but seek yourself dari HP itu. Maka itu disebut kita bisa menggunakan namanya teknik kognitivism, ya. Nah itu yang konektivisme. Nah, jadi konektivisme itu misalnya gini ya. Kita sekarang belajar tentang global warming nih, ya. Nah, kita cari dulu bagaimana cara mencari kata kunci global warming, ya. Di situs yang bagaimana, di web yang seperti apa, itu guru harus memberikan informasi kepada para siswa bahwa tidak semua web itu harus kita percaya. Nah, ciri-ciri web atau sumber-sumber yang bisa kita percaya seperti apa, itu harus diberikan supaya mereka tidak termakan hoax. Nah, itu betul. Dan sekarang kan istilahnya itu pernah saya nulis itu saya sebut tsunami informasi. Saya pernah nulis di koran tentang tsunami informasi. Jadi tsunami informasi itu kita itu dengan HP kita, dengan Android kita, itu kita
luber-luber informasi Iya, gitu. banyak sekali informasi-informasi yang masuk ya gitu ya. Kita ibaratnya tsunami kan, Hmm. yang datang ke kita nggak hanya air kan Mas, Iya. itu ada banyak apa namanya itu kotoran-kotoran, Sampah. Nah Ya, itu gitu. harus kita filter, Iya. betul. Informasi itu juga harus kita berikan kepada para siswa dan juga kepada para guru kalau mengambil apa namanya resource ya, sources dari internet itu harus berhati-hati. Betul. Tidak semua web itu adalah web yang berkualitas, apalagi kalau kita sampaikan ke anak-anak. Nah itu pengalaman saya kita dapatkan di salah satu pelatihan yang diadakan kerjasama antara MGMP dengan salah satu kampus di Yogyakarta. Saya sebut nama boleh? Boleh. Ya di UII ya. Jadi dosen-dosen di sana itu banyak beberapa ya mendalami tentang IT ya. Sehingga kita diberi wawasan. Teman-teman akhirnya dapat wawasan. Oh, jadi kalau mengambil sumber itu harus hati-hati, kita teliti dulu konsisten enggak tuh. Mereka postingnya itu konsisten enggak? Kalau enggak konsisten berarti abal-abal nih gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman akhirnya mendapatkan informasi-informasi yang up to date, gitu. Jadi betul-betul valid di situ ya informasinya ya. Oke, berarti keberadaan MGMP Bahasa Inggris SMA Sekota Yogyakarta itu sangat penting sekali ya Bu ya. Pasti. Oke, jadi ini betul-betul menjadi wadah yang betul diperlukan oleh para guru Bahasa Inggris SMA Sekota Yogyakarta. Makanya, ayo ibu-ibu semuanya yang saat ini mungkin belum aktif harus aktif, belum bergabung gitu ya Bu itu ya. Itu seperti kata dalam tempurung. Nah. Apa itu? Coba. Ya seperti dia hanya ada di kelasnya. Kelas gitu ya. Belum lagi kalau jarang membaca. Nah itu. Ya kan? Terus menelan semua informasi sendiri. Tanpa harus difilter disaring gitu ya. Dan tidak punya filter. Maka ini akan berbahaya. Jadi mari teman-teman guru bahasa Inggris bisa memanfaatkan wadah ini akan sangat bermanfaat sekali. Bahkan para guru kalau sudah bergabung, apalagi bergabung di WA group ya, maka dia akan mendapat informasi 24 hours. Jadi 24 jam dapat informasi gitu kan. Dan itu valid ya. Valid ya. Oke. Nah, di setiap pertemuan kan tentu saja kan tadi juga sudah disampaikan ada beberapa hal isu-isu yang lagi katakanlah itu yang dibahas. Jadi itu ada skala prioritas ya Bu Nazila ya. Dan sejauh ini bagaimana sih tanggapan dari para anggota sendiri terkait dengan program-program yang sudah dilakukan oleh MGMP Bahasa Inggris SMA Sekota Yogyakarta ini? Ya, kalau berdasarkan experience ya, itu kadang-kadang terhalangnya itu pada waktu. Masalah waktu ya? Ya, waktu. Jadi misalnya kalau sekolah yang bersangkutan itu tidak mencantumkan hari MGMP-nya, maka dia akan terhalang karena dia harus mengajar. Nah, sehingga mengikuti pertemuan itu menjadi satu hambatan. Kemudian ada juga masalah passion ya, itu dari hati sih ya sebenarnya ya. Jadi misalnya gini, saya itu passionnya gini, menggunakan teknologi gitu. Nah, kan saya sebagai guru saya mikir dong, gimana sih teknologi ini bisa saya manfaatkan untuk mengajar. Kalau saya misalnya teknologi itu menjadi penting karena apa? Pegangan para siswa sekarang itu adalah Android. Maka bagaimana Android itu tidak digunakan untuk hal yang lain pada saat di kelas kita, maka kita harus optimalkan. Nah, maka ketika misalnya pengurus MGMP itu bekerja sama dengan narasumber yang berbasis IT gitu, maka kita kan penasaran dong, apa sih yang akan dibicarakan di sana? Nah, itu kita ikut di sana. Terus kalau ada yang passionnya itu pengembangan materi belajar, ya, misalnya ke konten ya, misalnya listening, ya kan ada 4 skills ya dalam bahasa Inggris itu kan, ada reading, ada writing, ada listening, and ada speaking. Nah, itu biasanya juga passion, Mas. Kalau saya karena suka membaca, menulis, saya passionnya 2. Yaitu writing and reading. Ya. Nah, itu kalau disuruh ngajar
yang dua hal itu udah kayak Ngelodok buang gitu sampah ya. aja. Istilahnya kan ngelodok banget gitu Betul, kan. iya. Nah, dari situlah kemudian nanti kalau pengembangan ada pembelajaran ya tentang materi pengembangan reading. Materi tentang pembelajaran reading ya. Ada reading ekstensif gitu ya, ada reading kritis. Nah, itu kita enak gitu. Bisa penasaran. Oh ya. Misalnya di UNY atau di mana itu, di Sanata Dharma, itu kaya sekali teman-teman di sana. Di UI juga ada. Nah itu langsung saya penasaran, narasumbernya siapa? Wah, itu saya betul ya. ikut datang ke situ. Nah ini kadang-kadang passion ini mempengaruhi volume kedatangan teman-teman. Nah itu ya. Volume kedatangannya. Jadi kalau orang tuh nggak tertarik di situ, dia nggak datang. Nggak datang gitu ya. Nggak datang. Atau mungkin juga nggak tahu, juga bisa juga sih. Tapi kalau menurut saya ya harus dimanfaatkan bener deh, karena ini kita belajar nggak bayar lagi kan. Nah itu. Ya itu kan mahal sekali Mas. Kalau saya kan belajar menulis bayar mahal. Bayar mahal. Ini diberi fasilitas gitu ya. Dan itu kita bisa berkumpul, bisa melihat teman-teman kita mengembangkan wacana ya tentang konten yang ada di pembelajaran itu kan sangat worthy banget ya. Jadi itu saya menghimbau teman-teman itu bisa mengembangkan supaya ini loh. Kalau saya merasa terganggu ya kalau menerangkan itu anak-anak itu nggak dong. Oh iya. Nggak dong itu bukan karena anaknya sih sebenarnya, kadang-kadang karena cara kita menerangkan juga. Atau ilmu kita itu belum komplit. Sehingga kita perlu mengkomplitkan. Nah, gitu. Wawasan kita, teknik kita, referensi kita. Kita lihat misalnya kalau kita sering baca jurnal ya tentang membaca kritis. Kita dapat pengalaman. Oh, penelitian di guru-guru Swedia. Di guru-guru Finlandia, di Jepang, di Korea gitu. Bagaimana film misalnya dipakai untuk pembelajaran. Seperti yang saya tulis di jurnal itu sampai ke level kritis. Itu bisa banget dengan cara apa? Habis nonton film, lalu guru diskusi guru diskusi, mengajak mereka diskusi, kasih topik, kemudian misalnya kalau berbasis gender ya, kalau Siti kumpulkan yang perempuan semua laki-laki gitu kan. Bagaimana persepsi mereka? Karena gender itu kan harus betul-betul dilihatkan dalam situasi nyata. Kalau misalnya Mas Yuda berkumpul sesama cowok gitu kan, terus sama yang saya di sini, itu kan pasti akan melihat nyata kan korps saya perempuan. Yang sini korpsnya laki-laki. Maka di situ akan terlihat. Ketika saya berkumpul dengan laki-laki, cara berpikir saya gimana ya? Bisa nggak membela perempuan di saat berkumpul dengan laki-laki? Nah itu kan tantangan dalam paradigma gender misalnya gitu. Nah itu perlu kan gender bisa menjadi salah satu pertimbangan yang ada dalam kurikulum juga, ya kan? Itu para guru juga harus paham bagaimana mengajarkan gender ke kelas melalui teks. Tidak secara khusus gitu ya, tapi melalui teks. Teks itu bisa film, bisa tulisan, bisa opini dan lain sebagainya gitu. Oke. Baik, Insan Edukasi Bu Nasila, kita akan jeda dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita yang semakin seru tentu saja. Dan boleh minum nggak? Oh, nggak boleh. Kita puasa kan? Oke. Baik, Insan Edukasi juga sahabat BBGBDD, yang pasti kita masih di program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Dan masih bersama Yuda Wijayasena dan juga ada Ibu Dr. Anda Ramadan Nazila M. Hum yang kali ini kita hadirkan, dan yang pasti tetap di sini di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Saya akan kembali setelah selingan berikut ini. Gerbang Guru Penggerak, ajang bincang-bincang bersama guru penggerak. Gerbang Guru Penggerak menyiarkan gagasan, inovasi, aktivitas yang dilakukan oleh guru penggerak dalam menerapkan pembelajaran berbasis paradigma baru.
Saya coba kepada mereka hal yang positif, apa yang bisa kamu temukan dari diri kamu dan kamu temukan dari diri orang lain. Ketika di kurikulum Merdeka ini pakai pembelajaran berbasis proyek, pada penguatan profil pelajar Pancasila, dan ketika murid itu diuangke, maka eksistensi dirinya kan sudah muncul, sudah diakui. Nah, pasti bullyingnya nanti juga akan berkurang. Ikuti Gerbang Guru Penggerak setiap hari Jumat pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, masih di Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Yang pasti kita masih di program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Dan masih bersama dengan Yuda Wijayasena, jika narasumber hebat kita, Ibu Dr. Randa Rahmatun Nazila M. Hum. Beliau ini adalah selaku pengurus dari MGMP Bahasa Inggris SMA Sekota Yogyakarta. Ya, dan sudah 4 periode loh. Oke, kita masih membahas terkait dengan MGMP Bahasa Inggris SMA Kota Yogyakarta. Nah, Bu Nasila, terkait dengan keberadaan dari MGMP Bahasa Inggris SMA Kota Yogyakarta ini, tadi kan tingkat respon dari para anggota juga bagus gitu ya, dan pertemuan-pertemuan rutin sudah diadakan dengan membahas berbagai hal-hal yang jika dirasa sangat penting dan urgent gitu kan, sesuai dengan minat juga para anggota juga ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk menjalankan roda MGMP sendiri itu boleh tahu nggak sih sumber dananya dari mana sih? Iya. Iya kan? Betul banget. Karena berkumpul itu minimal harus ada snack ya. Iya. Jadi gini, kita menyesuaikan ya. Jadi istilahnya itu everywhere we do, maka kita harus tetap survive gitu kan. Betul. Apalagi kalau kita mengetahui signifikansi dari kegiatan tersebut. Nah, ketika kita melihat bahwa MGMP ini ada satu tempat yang penting ya, wadah yang penting bagi komunitas guru ya, khususnya dalam hal ini guru bahasa Inggris, maka kita juga melakukan satu inovasi-inovasi. Kalau zaman dulu, kalau nggak salah itu 3 periode yang lalu ya, dan sebelumnya, ya itu MGMP itu disupport oleh dana pemerintah, ya. Saya lupa karena saya tidak pernah menjadi bendahara bagian pengembangan. Jadi tahunya bahwa tahun ini kita sudah nggak dapat insentif ya, insentif untuk melakukan kegiatan. Nah, akhirnya kita berkumpul dan membicarakan apa sih solusinya, bagaimana. Nah, itu kemudian saya sendiri memberikan usulan untuk melakukan kerjasama dengan universitas, karena universitas itu adalah tempat kita mendapatkan narasumber ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan ilmu mengenai pembelajaran dengan mengembangkan konten analisis gitu pada teks reading text misalnya, maka kita ngambil narasumbernya dari para dosen yang memang dia punya fokus dan konsentrasi pada hal tersebut. Nah, hal ini karena saya pernah punya pengalaman juga ya bergaul dengan para dosen waktu saya masih ngajar juga di kampus. Nah, itu di sana itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para dosen, misalnya kegiatan penelitian hibah atau pengabdian masyarakat. Nah, justru di level pengabdian masyarakat nih, bahkan hibah juga, itu kebanyakan kan partisipan atau target risetnya itu kan sekolah menengah, sekolah dasar gitu kan, bisa SD, bisa SMP, bisa SMA. Nah, disinilah kita istilahnya itu melihat ada 2 kepentingan yang bertemu. Kalau kita paham, maka kita ngerti bahwa oh, ini ada 2 kepentingan. Di satu sisi para guru melalui MGMP-nya itu butuh belajar dari para dosen yang dengan level kualifikasi dan konsentrasi tertentu. Di sisi lain, dosen ini juga perlu menyalurkan konsentrasinya, fokusnya itu ke para guru, bahkan ke para siswa, ya.
maka mereka kalau ke para siswa mereka kan butuh guru juga dong. Betul. Nah kalau ke para guru, maka mereka tidak perlu mengumpulkan para guru karena di sini sudah ada wadah Iya. yang kita mau mendengar mereka. Mendengar, ya. Nah maka kita buatlah MOU dengan para kampus gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan kampus, dan bahkan terakhir itu saya dengar mereka di beberapa kampus itu membuat program yang melibatkan MBMP sebagai satu kanal untuk melihat output ya, output dari prodi tersebut. Ya misalnya prodi PBI, pendidikan bahasa Inggris. Maka outputnya di mana sih berkumpulnya, kan pasti di MGMP dong. Iya, betul. Di MGMP. Maka disitulah kampus juga menyisihkan dana untuk bekerja sama dengan MGMP atau Asosiasi Guru Bahasa Inggris. Nah disitulah kita bertemu. Jadi kita saling kita melakukan kerjasama simbiosis mutualis ya. Jadi kita mendapat ilmu, kita bisa sharing. Mereka juga yang dari kampus itu juga memberikan ilmu ke kita, memberikan. Tapi juga mereka bisa mendapatkan informasi-informasi pada level praktis ya, pada level praktis. Gimana sih? Misalnya diferensiasi ini, misalnya mereka meneliti tentang diferensiasi nih, ya kan? Nah, maka saya yang mengajar itu kan dapat pengalaman ya. Betul. Kalau dosen kan nggak dapat pengalaman merasakan ketemu murid kan nggak ada. Yang punya kan saya sebagai guru atau pelaku ya, sebagai praktisinya kan. Nah di sini kita memberikan informasi justru. Nah di situ simbiosis mutualis sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan, tetap berjalan meskipun tidak mendapatkan insentif. Dan sekarang teman-teman juga sudah mau membayar iuran. Jadi kita buat iuran. Jadi kalau kita ketemu itu misalnya kita tentukan iurannya berapa. Minimal itu level snack lah ya, snack makan gitu ya. Nah, itu mereka di situ, dan pasti ada kelebihan yang bisa masuk kas. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang lain. Kemudian juga pernah juga saya melakukan ini ya, mengajukan proposal, mengajukan proposal ke kampus. Terus kalau proposal kan harus memberikan ini ya, memberikan sharing, ya kan, sharing. Mereka kasih kita apa yang kita perlukan, ya kan. Nah kita memberikan misalnya mempromosikan prodinya kepada siswa kita, bahwa di sini ada prodi ini ya, itu ya marketing ya, sekaligus kita juga memberikan benefit lah kepada kampus-kampus tempat kita kerjasama tersebut. Jadi kan memang seperti tadi simbiosis mutualisme tadi gitu ya, jadi saling menguntungkan gitu ya. Even kalau misalnya kita perlu narasumber yang tidak dari dosen kan kita perlu juga tuh Mas. Iya, bisa. Nah maka dari situ kita dapat dana gitu ya. Tidak hanya dari uang iuran kita, tapi kita juga secara produktif gitu ya, mencari cara dengan sharing dengan universitas-universitas gitu. Oke. Ada nggak nih terkait indikator dari keberhasilan dari MGMP Bahasa Inggris SMA Kota Yogyakarta ini terkait dengan berbagai program-program yang sudah diadakan atau dilakukan? Nah, mungkin itu perlu kajian kali ya. Perlu kajian kita tentukan indikatornya apa, ya kan? Nah, misalnya gini, kalau kita berbicara tentang indikator keberhasilan guru bahasa Inggris nih ya. Nah, kalau saya sendiri indikator keberhasilan itu adalah anak-anak murid saya itu memenuhi kualifikasi asesmen yang paling tinggi kan. Gitu. Nah, itu dulu misalnya. Nah, apakah lalu kalau semua guru itu menentukan indikator pada dirinya seperti itu, maka ketika kita berkumpul, maka indikator yang kita tentukan bersama itu bahwa keberhasilan kita itu adalah mengangkat anak-anak gitu. Nilainya berapa? Asesmen hasil belajarnya itu dapat berapa? Memuaskan apa enggak? Kalau tidak memuaskan, berarti ini program-program yang kita lakukan belum supporting terhadap kompetensi guru bahasa Inggris. Tetapi kalau sudah, nah itu berarti sudah terukur. Gitu. Nah itu perlu kajian karena selama ini yang saya lihat kita pelatihan sudah ya, pelatihan ini itu kan diharapkan bisa diimplementasikan ya di di kelas-kelas mereka ya. Nah cuman
ini yang belum ada adalah bagaimana para guru ini berkumpul, ya, lalu mendiskusikan tentang keberhasilan saya di sekolah kita masing-masing. Nah, itu belum sampai ke situ. Mungkin ini pertanyaannya justru memberikan satu trigger ya. Tantangan ya. Satu trigger. Jadi kalau saya mungkin jadi judul penelitian baru. Apakah MGMP itu bisa menjadi indikator keberhasilan di bahasa Inggris? Betul, iya. Karena sudah pertanyaannya itu jadi apa? Inspirasi ya. Inspirasi riset. Bagus sekali. Oke. Nah, artinya kan keberadaan dari MGMP bahasa Inggris ini kan sangat penting sekali ya Bu ya, sebagai wadah yang ini sebenarnya sangat diperlukan oleh para guru bahasa Inggris SMA untuk berkiprah lebih banyak lagi dengan mengeluarkan ide-ide baru itu kan, sharing-sharing juga pengalaman gitu kan, berbagi. Tapi juga. Ada satu kompetensi yang dimiliki oleh guru bahasa Inggris secara general ya. Oke, secara umum ya. Ya, itu dalam karir strukturalnya dia. Oke. Ini bisa kita hitung nanti ya. Bisa kita hitung dan bisa kita lihat gitu ya. Nah, biasanya guru bahasa Inggris itu seperti Mas Yuda lihat lah saya bagaimana orang cerewet gitu banyak omong gitu. Kalau nggak cerewet berarti bukan guru bahasa gitu kan. Betul. Nah, itu ternyata itu menjadi satu kualifikasi personal. Ya, kualifikasi personal. Dan di Lala itu saya lihat banyak sekali teman-teman saya itu jadi wakahumas. Wakahumas. Mungkin wakahumas itu dipersepsikan ya. Dipersepsikan sebagai seorang figur yang pintar berkomunikasi. Betul. Ya. Kemudian yang kedua, berkomunikasi bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa. Jadi kalau sekolah-sekolah yang level menengah ke atas, ya itu kan sering punya tamu dari luar negeri, melakukan kerjasama dengan luar negeri. Nah, ini guru bahasa Inggris penting nih gunanya. Ini penting sekali. Ada gunanya. Nah, sehingga ini banyak ya. Jadi, sorry, saya tidak akan ngomong banyak karena banyak itu harus ada kuantitatifnya ya, harus ada ukuran measuring. Tapi beberapa teman yang saya kenal ya, itu mereka kebanyakan jadi humas. Oh gitu ya. Termasuk saya dulu. Termasuk saya pernah jadi humas sekolah gitu. Kemudian ada juga kepala sekolah ya. Nah, kepala sekolah ini tidak hanya sih, di kurikulum juga ada, teman-teman wakakurikulum itu juga ada. Kemudian kepala sekolah itu juga ada. Nah, sekarang ini yang mengganggu saya itu kemarin adalah, kan sekarang ada guru penggerak ya. Nah, itu kemarin ada teman kita yang menjadi pengajar guru penggerak. Jadi dia tidak hanya guru penggerak, tapi yang mengajar para guru penggerak. Nah, sayangnya ini belum ada teman-teman yang, soalnya ini 50 tahun ke bawah ya batasannya. Dan itu guru penggerak akan menjadi syarat sebagai kepala sekolah. Ya kan? Nah, ini supaya bahasa Inggris nanti punya stok kepala sekolah, punya stok calon kepala sekolah. Ini penting untuk MGMP untuk melakukan program pendampingan calon guru penggerak. Nah, ini bisa jadi program. Bisa jadi program ya. Karena kemarin itu kebetulan kita adakan juga diseminasi untuk bagaimana teman yang sudah menjadi pengajar guru penggerak itu sharing ya kepada teman-teman yang lain. Ada juga diseminasi yang menulis buku gitu ya. Ada yang sudah menulis buku ajar. Nah, itu diseminasi bagaimana pengalamannya, apa yang disiapkan, mentalnya seperti apa. Nah, ini penting supaya apa? Supaya pertama memberi inspirasi dulu dong. Ya kan? Oh, ternyata ibu ini bisa ya, bapak ini bisa ya gitu kan. Kalau saya kan mereka udah tahu menulis jurnal, menulis macam-macam gitu ya. Saya justru malah saya tidak menjadi narasumber. Di situ saya memberi kesempatan dulu lah ke teman-teman supaya mereka punya keberanian. Nah, di situ saya biasanya tugasnya untuk mengarahkan, mengarahkan misalnya teman yang sharing tentang suka duka menjadi penulis gitu ya. Nah, itu karena saya kan menjadi penulis, saya menjadi penulis mandiri. Saya cetak sendiri gitu supaya dapat duitnya banyak. Kalau dalam istilahnya saya marketingin sendiri, saya produksi sendiri gitu ya.
Nah seperti itu. Kemudian hasil riset ya, hasil riset, dan itu saya jadi orang merdeka sih sebenarnya. Kalau apa-apa saya sendiri gitu kan, tidak dibatasi oleh halaman, tidak dibatasi, dan seleranya selera saya juga. Nah itu kita beri wawasan supaya mereka ngerti, oh proses menulis buku itu seperti ini, proses menjadi guru penggerak itu harusnya seperti ini, yang disiapkan, yang harus diikuti, lalu nanti kita harus update terus gitu kan, dengan jadwal dan lain sebagainya. Nah itu mungkin salah satu indikator juga ya Mas ya. Oke, baik, terkait dengan keberadaan dari MGMP Bahasa Inggris SMA itu sendiri ya, apalagi ini Ibu Nasila ini sudah 4 periode dalam kepengurusan gitu kan. Apa nih tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi? Tantangannya ya, ya ini mungkin terjadi juga ya di MGMP yang lain ya, dan yaitu ini ya. Guru yang belum memiliki passion as a teacher atau as an educator gitu ya. Nah ini adalah, tapi gini, saya pernah dapat kepo-kepoan dari teman selain guru bahasa Inggris itu. Oh gitu ya. Selain guru bahasa Inggris. Jadi ada seorang guru dari sekolah A misalnya gitu ya. Nah itu guru bahasa Inggris ada di dalam grup itu. Terus ada yang pelajaran lain ada di grup saya juga, tapi di grup yang lain. Rasanya gitu. Rasanya. Itu Bu Nazilah, emangnya satu hari itu tidak 24 jam ya? Kayak gitu. Lah emang kenapa? Iya. Setiap itu kayaknya itu dia postingannya banyak sekali gitu. Jadi gini, misalnya saya kalau ngerjakan disertasi Mas, atau lagi lagi dikejar deadline jurnal, ya. Nah itu kan saya membaca. Kalau membaca kan malam-malam itu, pagi kadang jam 1 pagi ya. Ada yang menarik itu saya share. Saya share. Kenapa? Kalau saya nge-share-nya nanti udah kelupaan lagi gitu ya. Terlambat ya. Passionnya sudah ada. Ini apa sih yang mau di ini? Nah itu saya share gitu. Saya share, dan saya kalau nulis di WA group itu memberi caption itu bisa 100 sampai 200 kata. Oh ya? Iya, saya jelaskan gitu. Karena ketika saya menulis itu, selain saya menerangkan, saya juga memberikan pesan yang berupa mengedukasi mereka tentang istilah ini, misalnya singkatannya ini saya kasih singkatan dulu supaya nanti, nah itu kan, akhirnya orang belajar. Oh, jadi kalau menulis itu bisa kita beri singkatan, tapi kalau kita beri singkatan harus ada di depan setelah kata frasa pertama. Misalnya critical teaching itu disingkat CT gitu ya. Critical teaching dalam kurung CT adalah. Nah, jadi cara menulis pun saya buat pakem yang memang secara akademik itu dipakai ya dalam dunia akademik. Jadi definisi dulu, kemudian ada sitasi. Siapa sih orang yang berkata ini gitu. Nah, itu sebenarnya sangat ribet kayak menulis jurnal juga. Tapi itu menurut saya bagian dari edukasi ya, mengedukasi teman-teman. Sehingga akhirnya teman saya itu komentar, itu orang kan kayaknya nggak pernah tidur gitu. Iya, masa nggak pernah tidur. Sejak kuliah selalu mengudara terus gitu ya. Jadi kalau pas baca meskipun jam 1 pagi ya saya posting. Ya saya tidak mengharapkan orang tuh komentar. Paling ya besok dia baca komentarnya jempol, itu udah oke. Tapi ada respon minimal bagus dari gitu ya. dari omongan teman saya itu, oh ternyata mereka membaca ya. Mereka membaca lalu mereka menyerap. Nah itu yang saya senang Mas. Itu yang saya senang. Jadi kalau kita belajar lalu kita membagi apa yang kita pelajari, yang kita baca gitu, itu pemahaman kita 2 kali lipat ya. Iya kan? Betul. Habis membaca lalu kita menulis gitu kan, kita share gitu kan, itu pemahamannya 2 kali lipat. Oke, luar biasa. Baik, lantas sejauh ini apa sih kendala yang ditemui Bu terkait dengan MGMP itu? Yaitu mereka pelit menulis. Oh, ada rasa malas gitu ya atau gimana ya? I don't know ya, mungkin harus digali ya. Mungkin harus digali ya Mas. Kenapa? Karena sebagai as my experience ya. Meskipun saya sekarang sudah pintar menulis, sudah lancar menulis. Lancar menulis. Tetapi I should through ya
the very obstacles, big obstacle. Nah itu obstacle itu yang harusnya ditemukan oleh teman-teman ini. Teman-teman ya, karena para guru ya. Karena kan sekarang guru dituntut meneliti juga, kan? Ya, meneliti kalau mau sampai 4B gitu kan, 4B itu kan meneliti. Jadi kalau saya di PNS mungkin dari eselon 1 ya. Banyak jurnal Ki berapa Ki 1 ya. Kalau politisi kita Ki 3 aja udah masuk koran Mas. Nah, jadi ini membangkitkan, ini ya kendalanya, membangkitkan ritme belajar yang fashionable. Nah itu menurut saya masih jadi PR besar. Jadi PR besar ya. Itu. Tapi kalau mereka berkumpul, itu mereka oke. Mereka datang, itu oke. I think they don't have any reason to avoid ya, atau to neglect itu untuk menolak enggak. Tapi mereka sudah senang. Cuman kemudian melahirkan satu guru bahasa itu kan mengajarkan menulis, mengajarkan membaca, mengajarkan berbicara. Kalau mendengar udah loh, udah mendengar. Tapi speak up, ya, untuk berbicara. Kemudian writing, menulis. Nah, itu menurut saya masih perlu. Secara umum ya, umum masih banyak guru-guru yang memang belum memiliki passion di situ, ya. Nah itu menurut saya mungkin perlu ada kebijakan yang lebih luas gitu ya, menulis. Jadi kadang saya pernah diajak diskusi oleh guru penggerak di tempat saya, itu diajak berdiskusi, itu kita disuruh ngisi kuesioner, habis itu didiskusikan. Saya merasa wacana yang berkembang itu hanya pada mengisi ruang kosong kuesioner itu. Stop. Setelah itu guru penggerak tersebut berhenti bertanya. Itu saya tuh admire gitu. Admire-nya tuh gini loh. Kok dia nggak mengembangkan gagasan ya? Gitu. Nah, rupanya ini semacam penyakit umum ya, Mas. Penyakit umum bahwa kita itu tidak biasa berdiskursus. Ya, paham ya? Berdiskursus. Jadi misalnya kita ngobrol tentang satu topik ya, maka kita kan harus deep. Tentang lebih dalam kan dari topik tersebut. Tidak hanya Mas Yuda tanya satu kali selesai enggak. Nah, tapi harus dikulik lagi gitu kan. Dikulik. Nah, kalau jurnalis pasti pintar juga. Nah, itu. Jadi itu yang menurut saya hambatan. Sehingga teman-teman itu, ayo dong menulis. Saya kan pernah diundang mengisi pelatihan guru oleh sebuah lembaga yang ikut itu se-Indonesia gitu, lewat online. Nah, saya tuh flyer di situ, nggak ada yang respon gitu ya. Padahal nggak bayar loh. Padahal nggak bayar. Dan istilahnya gini, saya itu dengan pengalaman saya itu bisa mengajarkan teman-teman itu tidak hanya menulis, best practice atau laporan penelitian. Ya kalau misalnya teman-teman untuk naik pangkat gitu kan, menulis laporan penelitian dong ya. Saya itu malah langsung mengajarkan menulis langsung masuk ke jurnal. Minimal di bawah Sinta. Artinya tidak pakai Sinta ya. Kalau Sinta kan di atasnya ada Scopus gitu kan. Kalau saya kan tak nulis langsung Scopus gitu. Nah ini sebenarnya bisa. Jadi langsung misalnya nulis introduction itu bagaimana. Kita kasih template itu loh Mas. Betul. Tinggal diikutin aja ini, gitu. Penelitian ini mengkaji tentang isi sendiri. Nah, iya kan? Itu sudah bertemplate gitu loh. It's so simple gitu. Tapi nah itu menurut saya perlu untuk apa ya? Itu jadi kendala besar ya, jadi PR besar ya, Bu ya. Padahal yang saya amati sejauh ini, saya lihat di beberapa referensi itu ya. Kalau gurunya itu sampai ke level dia ke riset gitu Mas, itu luar biasa loh. Dampaknya ke siswa itu luar biasa. Di beberapa podcast yang saya lihat, anak-anak generasi Indonesia yang sukses-sukses ya, adalah salah satu podcast, boleh sebut namanya. Misalnya podcastnya Pak Gita, itu banyak, Gita Wirjawan itu banyak. Saya cek tuh ada yang penemu vaksin. Nah, tidak terselip ketika ditanya siapa yang mengirim yang memberi inspirasi kamu
untuk berkuliah atau mengambil prodi itu. Itu prodi yang rumit. Iya. Semacam kayak mikrobiologi tapi masih ada anu lagi. Saya lupa namanya apa. Ternyata dia mengaku yang memberi inspirasi itu gurunya. Wow. Iya. Saya selidiki sekolahnya. Ya, saya nggak nyebut namanya. Sekolahnya. Oh, wajar. Kenapa? Karena di sekolah itu ada tradisi menulis. Menulisnya. Yes. Oke. Nah, jadi pesan saya itu ya ini sekaligus sebagai sebuah tantangan, tapi ini juga sebuah hal yang patut dipertimbangkan. Ya, guru pandai menulis, guru pandai membaca. Kalau saya tuh suka nantang-nantang teman saya. You mengajari membaca, but you don't like reading. How come? You nyuruh muridmu menulis, Tapi but you yourself writing only one paragraph nggak bisa. How come? Bagaimana dong nasib anak-anak kita? Ya. Mereka hanya dicekoi perintah, tapi tidak diberi contoh. Ya. Kalau saya mengajar menulis, itu saya beri template. Teks ini membicarakan tentang apa? Ditulis ya, Terus gitu yang kan. kedua apa? Jadi saya beri apa namanya kertas gitu ya. Yang itu sudah saya ketik template-nya itu, terus teksnya di atas, terus mereka tinggal naruh gitu. Iya, betul. Dan itu betul. anak kelas 11 itu bisa. Keren gitu kan? Keren. Oh. Itu kayak menulis review abstrak. Serius itu. Benar-benar terbukti. Ya. Nah, itu yang saya pamerkan ke ruang MGMP. Saya screenshot karya asli tulisan anak-anak. Saya ceritakan, ini adalah karya anak-anak, tugas untuk mereview sebuah teks. Artinya apa? Artinya mereka bisa jika kita memberikan contoh. Oke. Bahkan misalnya sekarang kan evaluasi membaca itu melihat sudut pandang penulis. Yang itu susah banget, Mas. Ngajarin pertama itu. Kalau sekarang saya sudah mudah mengajarkan. Saya kasih contoh misalnya, coba cari koran berbahasa Inggris, temanya Israel dan Palestina. Kan mereka lagi perang. Iya, lagi. Sudah jelas kontra. Kan. Jelas pro kontra lah ada. Nah, sekarang kita lihat penulis dari artikel itu pro Israel atau pro Palestina. Nah, karena saya peneliti bahasa dan pembelajar bahasa ya, pembelajar analis bahasa, maka saya kasih tahu cara lihatnya, lihat diksinya. Oke, pilihan katanya ya. Oke. Nah, kalau misalnya mereka menggambarkan Gaza itu, ya, itu sebagai apa? Mereka ngomong tentang darah, tentang jeritan, ya kan, tentang penderitaan korban yang tergeletak. Kita bisa menangkap pro-nya dia kemana. Pro-nya kemana? Iya, dari situ ya. Paham ya? Betul, paham. Jadi itu akhirnya di titik tertentu akhirnya saya senang karena saya bisa mengajarkan sudut pandang. Gitu. Betul. Nah, itu saya share juga, Mas, ke teman-teman, dan itu tulisan anak-anak sekarang kalau mengerjakan itu tidak di kertas, tidak ditulis tangan. Langsung ya? Pakai kanvas. Pakai kanvas. Itu sungguh luar biasa sekali, ya kan? Jadi di sini sudah artikelnya, kan? Ya, di sini artikelnya, di sini analisisnya dia. Itu saya hanya minta satu paragraf maksimal 100 kata. Saya bilang gitu. Nanti kamu harus pakai ini tentang apa, gitu kan? Tentang sudut pandang penulisnya bagaimana. Terus bukti linguistiknya, bukti bahasanya, bukti kata. Ini pakai ini. Kalau ada kata teroris, ada nih, apa sih Israel? Mesti kan Israel kan teror-terornya ke Palestina begitu. Mereka dianggap teroris karena mereka dianggap mengambil tanahnya. Daripada siapa yang menjajah gitu. Nah itu luar biasa ya. Oke. Bu, lantas bagaimana ini untuk memotivasi para anggota itu selalu semangat nih, gimana nih? Ya itu, setiap hari saya cekoi. Saya cekoi dengan tulisan, dengan karya, dengan ini. Ayo Bapak Ibu semangat. Siapa yang mau bekerja sama? Siapa yang mau saya datengin ke kelasnya gitu ya. Saya kan kayak orang nganggur gitu ya. tapi
di saya tidak sekedar nganggur Mas. Jadi bagi saya yang seorang guru sekaligus peneliti itu mengamati sebuah aktivitas di kelas itu sudah lahan data penelitian Mas. Jadi dan saya sering menggunakan data-data kayak gitu, tapi saya pakai izin ya, itu kan research etiknya ya. Boleh nggak saya foto-foto gitu kan, boleh foto-foto, lalu saya wawancara muridnya, saya wawancara nanti gurunya, terus nanti ini jadi data penelitian gitu. Seneng banget. Kalau mau berkolaborasi di sini juga bisa. Jadi kita misalnya sebagai peneliti, kita datang ke kelas, lalu yang kita datangin gurunya itu tidak bersengaja untuk menjadi penelitinya, itu kita bisa masukkan dalam sebagai penulis. Ya, sebagai penulis itu bisa. Tapi kita nanti akan melakukan diskusi kan, akan melakukan pendalaman. Kenapa ibu tadi kok mengajarnya pakai ini? Mengapa kok ketika mendekati siswa pakai ini, seperti ini? Ini kan dia sudah memberi kontribusi. Iya, betul. Nah itu cara kita untuk memberi semangat gitu. Ya ada sih banyak teman yang juga yang melakukan hal yang sama. Jadi silakan. Kadang-kadang saya bilang, ayo posting kegiatan-kegiatan di kelas. Kadang-kadang Mas, saya itu karena saya humas ya, kebiasaan humas itu kan kita tidak boleh ketinggalan event momen yang monumental. Maka jadi HP itu selalu ready untuk melihat itu harus di video, harus difoto, harus ya semacam itu. Sehingga itu kadang-kadang gini, ternyata tuh ada murid saya itu bikin PPT itu bagus banget gitu. And it is out of my expectation. Jadi di luar ekspektasi saya. Itu luar biasa. Tapi saya memberi semangat. Jadi saya memberi semangat kepada para siswa untuk bisa presentasi. Kenapa? Karena kalau dia besok bekerja atau kuliah, maka dia harus pandai berpresentasi. Seperti itu. Nah itu motivasi lah yang supaya mereka terganggu lah pikirannya, terganggu egonya juga. Baik, Bu Nasila, tampaknya kebersamaan kita sudah harus segera kita akhiri. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol luar biasa ya. Dan mungkin ada closing statement ya yang bisa diberikan kepada pemirsa BBGB DIY juga Insan Edukasi yang mendengarkan maupun menyaksikan acara ini terkait dengan MGMP Bahasa Inggris SMA Kota Yogyakarta ini. Silakan Ibu. Terima kasih. Insan Edukasi dan sahabat BBPG DIY, saya sangat senang ya dengan acara ini. Terima kasih Mas Yuda dan tim sudah mengundang saya. Pada saat ini saya ingin menghimbau, memotivasi, men-trigger ya kepada para sahabat Insan Edukasi dimanapun Anda berada ya. Betul. Dimanapun Anda berada. If you are an English teacher, so join to association ya, English Association, yaitu kalau di Indonesia baru ada satu ya, baru ada satu komunitas ya, MGMP dan komunitas belajar juga ada ya. Nah, kenapa? Karena di situ kita bisa mengembangkan kompetensi kita sebagai guru dan kita sangat perlu untuk mengembangkan diri, tidak hanya secara formal, misalnya berkuliah dan lain sebagainya ya, tapi juga kita bisa sharing dengan teman-teman kita, para asosiasi, di asosiasi guru bahasa Inggris. Nah, di situ teman-teman akan mendapatkan banyak pengalaman bahwa di luar sana guru-guru kita ini pasti memiliki, teman-teman guru kita pasti memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kita gali, yang cocok kita pakai di kelas kita, itu akan bisa kita terapkan. Ya, tapi jangan juga teman-teman membatasi diri hanya pengembangan itu ya, tapi kita juga bisa menggunakan wadah ini untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah supaya menciptakan pendidikan yang lebih baik, tidak hanya sebagai guru bahasa Inggris, tetapi juga secara
umum ya di Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Salam Insan Edukasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nasila sudah hadir di studio Radio Edukasi melalui program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Dan semoga ini pengalamannya, sharing-sharingnya bisa memotivasi para guru di seluruh Indonesia, bisa memberikan inspirasi juga untuk selalu terus berkarya, ya, bersemangat, dan untuk bisa menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan topik-topik yang berbeda. Mungkin di acara yang berbeda pula. Siap, gitu ya. Ya, boleh. Pokoknya kita tunggu ya. Siap, kami tunggu. Oke. Baik, terima kasih juga untuk Insan Edukasi, juga sahabat BBGBDIY yang hingga saat ini masih setia menyimak acara Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat melalui Radio Edukasi dan juga melalui kanal YouTube BBGBDIY. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung, dan tentu saja Anda bisa kembali menyimak program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat ini setiap hari Rabu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Segera saya akhiri, saya Yuda Wijasena. Saya Nazila. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Terima kasih Anda baru saja mengikuti Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Ikuti kembali Kobar Semangat episode selanjutnya. Sampai jumpa.